Oke, terima kasih. Kita mulai lagi ya. Materinya, kalau materi detailnya sebetulnya ada di opencourse.itts.ac.id. Ini websitenya. Saya lagi sharing ya. Oke. Ini websitenya opencourse.itts.ac.id. Ini saya sedang membuat kuliah ethical hacking. Kuliah ini belum bisa diakses. Ini kuliahnya lagi mau dicobain dulu ke mahasiswanya Ono di kampus. Tapi mudah-mudahan 2 bulan lagi kalau udah beres saya lepasin kuliahnya jadi yang free. Yang ini lagi dites dulu kuliahnya. Oke. Buat kasih gambaran, di dalam kuliah ini memang ada hands on. Jadi masing-masing modul ada hands on-nya, nih ada scanning, ada hands on, semuanya ada hands on. Yang paling penting di sini adalah yang bagian terakhir sih. Di sini ada bagaimana cara bikin laporan. Ini yang biasanya ganjel buat semua orang. Laporan seperti apa bentuk laporan? Ini contoh outline-nya. Ini jujur dulu ya, sebagian besar saya ngambilnya dari Gemini sama ChatGPT aja sih. Biar coba, males. Ini outline-nya bisa dilihat dari, kalau kita bikin laporan ya kayak gini sih sebenarnya. Ada halaman judul, ada executive summary, ada abstrak lah ya, pendahuluan, terus temuan apa aja, analisa risiko, rekomendasi, deh poinnya itu. Nanti kalau dibaca di laporannya cara bikin analisa risiko itu seperti apa, bisa dikasih lihat sih. Contoh analisa risiko, di sini dikasih lihat caranya bikin analisa risiko seperti apa. Nih, jadi cara nulisnya sederhana aja sih sebenarnya. Yang penting poin-poinnya, kemungkinan eksploitasinya tinggi, sedang, rendah, dampaknya kayak gini, dampaknya rahasia, integritas, ketersediaan, masalahnya situ. Nah, kita bisa evaluasi nih, kalau SQL injection kemungkinannya tinggi, dampaknya kritis, tingkat resikonya kritis, terus rekomendasinya apa. Jadi bentuknya kayak gini doang sih laporan sih sebetulnya. Udah siap? Ini contoh aja. Sekarang kita akan coba praktek. Untuk praktek sebetulnya adanya di kuliah hacking ini sih. Yang paling kuatnya di hacking. Cyuman kalau Anda masuk hari ini, sorry, salah klik. Kalau hari ini yang bisa dilihat di kuliahnya kuliah cyber security. Di sini ada kuliah cyber security, tadi sempat dikasih lihat sedikit di cyber security. Oke. Cuman cyber security ini cukup lebar kuliahnya. Saya tutup dulu. Ini tutup. Nih di awal cyber security saya ngasih tentang ilmu jaringan yang jarang diajarin di kuliah jaringan. Contoh, di sini saya ajarin IP versi 6, di sini saya ajarin routing. Advanced routing itu bagaimana teknik routing yang dipakai di provider, di ISP. Terus bagaimana kita bikin routing di ISP pakai IP versi 6. Yang di sini ada OpenBTS, saya ajarin cara bikin jaringan Telkomsel 4G, 5G sendiri sampai jalan. Hari ini kita bisa bikin sendiri jaringan itu, dan kemarin orang Telkomsel terkaget-kaget. Saya pengen nanya dulu deh, itu jaringan pada pakai apa sekarang? Telkomsel 4G, kecepatan 5G. Kecepatan berapa boleh tahu aja? Udah pernah ngetes belum kecepatan? 60 sampai 100, ada yang lain? Apa segitu? Sepakat? Sepakat. Ini saya bikin sendiri ya. Jaringan saya bikin sendiri. Ada di tadi ilmunya ada di onocenter.or.id/wiki, keywordnya, atau saya kasih lihat lagi lah. Ini ya, onocenter.or.id/wiki, keywordnya 5G. Di sini ilmunya bisa dilihat. Oke. Kalau mau ilmunya dalam bentuk buku yang bisa dibaca juga ada di Andi Offset, Andi Publisher.com, bukunya ada. Nanti masukin keywordnya Ono aja, ntar keluar ada buku 5G.
bisa dilihat situ. Ih, lama banget ya masuk ke Andi. Oke, yaudah. Sekarang saya kasih lihat. Tadi kecepatan berapa? 100 ya. Ini kita bikin sendiri ya, saudara-saudara. Saya bikin 5G sendiri. Oke. PQRSSSS. Ini 5G sendiri. Ini screenshot speed testnya. White's Comanches appeared coming over the ridge, and the men in the crowd stopped out of fear of bringing about a Confederate So, silakan mau nanya apa? Ini udah hampir setengah kecepatan kami ini. Ini mau ngomong podcast itu anggaran berapa? Anggarannya? Saya kasih tahu harganya ada. Ini barangnya ya. Ini yang jadinya nanti Anda kejar sebagai apa? Korupsi itu Telkomselnya. Nih, jadi logika berpikir 5G. Logika berpikirnya gini. Semua sinyal isinya sinus kosinus kali bagi tambah kurang. Yes, artinya yang namanya sinus kan kita bisa ngawangin sinus. Fungsi sinus bisa keluarin, kosinus bisa keluarin, itu semua bisa dalam bentuk program. Program keluarnya 101010 ada dalam komputer. Gimana caranya 1010 dalam komputer jadi sinyal beneran di luarnya. Kalau suara gampang, kita pakai soundcard dikeluarin. Suara soundcard harganya tadi ada yang 100.000, ada yang sampai 15.000 juga ada soundcard. Ada yang sudah ada dalam komputer soundcard. Bisa nggak kita punya alat kayak soundcard tapi buat sinyal radio? Intinya itu aja kan? Ada barangnya. Ini barangnya. Saya kasih lihat aja. Terus ini yang termasuk yang terbaiknya ya. Ini barang yang terbaiknya. Bas. Sentimen bas. Udah di hack. Kenapa? Kenapa sudah dapat di restart? Nggak mau ganti jaringan bas. Mana sih musuh bos? Tutup dulu deh. Ini nggak end meeting kan? Sini. Kalau nggak masukin ke gua aja kan mas. Lebih gampang. Tapi dia tetap pakai zoom sih. Pakai zoomnya tetap jalan. Emang nge-record komputer siapa? Oh di upload. Oh iya ada. Oke. Oke, saya harus ngeluarin displaynya pindah. Mana? Ini dia. Display. Mirror. Apply. Oke. Saya mana tadi deh? Sini ya. Ini ya. Ini barangnya Etus 220. Ini harganya 11 juta. Harganya segini sih. Tadi kalau BTS yang punya Telkomsel dan teman-temannya harganya 1M. Jadi alatnya seperti ini. Kita butuh alat tambahan namanya komputer. Komputer harganya berapa? 8 juta 10 juta. Oh itu komputer bagus banget loh gila. Komputer yang kita pakai 4 jutaan. Tapi nggak perlu misalnya kalau komputer 10 juta tambah yang ini harganya jadi 20 juta kan. Terus tambah lagi kita butuh amplifier harganya 10 juta yang pada kuat lah ya. Antena kayak antena yang di tower-tower itu ya. Misal pakai antena yang paling mahal lah harganya 5 juta. Jadi 10 tambah 5 berapa? 35. Telkomsel harganya 1M. Kita 35. Parah kalau udah tahu sih sakit hati sih sebenarnya. Makanya jujur saya nggak terlalu disukain sama teman-teman Kominfo karena saya bikin bukunya nih ya agak keluar. Jadi kalau mau bukunya ada di Andi, boleh dikeluar, masukin kata kuncinya Ono. Kita bisa bukunya mudah-mudahan masih ada yang 5G ya. Ini ada 5G
situation Nih during the Battle bukunya. of Gettysburg when Harganya berapa? 86.000. to save the road. Oke. Terus di sini ada insiden cyber, di sini ada internet offline. Yang paling kecil internet offline. Town with a sense of curiosity. Nah, bingung kan? As if Sebelum dulu watching orang a bingung. street performance. Menarik nih Pak, baru tadi ini buku Betty ini Sarah King. keluarnya sebelum Populitis komputer dibuat itu sudah Chased Captain Bell untuk himself. punya Populitis Sarah's father yang was kominfo sitting proyek near the window. oh yang BDS kominfo itu sesudah jadi kominfo kalau yang sebelumnya ada buku yang sebelum kominfo itu ada tapi yang BTS 2G ya ini saya coba cari di sini ada buku yang 2G-nya ada. Nah, 2G-nya nah ini 2G. Ini jauh sebelum Kominfo bikin BTS di desa-desa. Ini harganya hari ini ya, saya kasih tahu ya. Bikin BTS 2G hari ini harganya cuma sekitar 5 juta perak. Asli. Enggak, ini di luar tower. Tower harganya sekitar 1 juta satu stek. Ini towernya kayak gini yang kita pakai nih. Gua kasih tahu aja deh. Nah, gua ini jangan begitu kecanggihan. Bangsa Indonesia lebih kreatif daripada yang lain. Nih ya, Open BTS Papua. Kita lihat gambarnya lah. Ini adalah Open BTS yang terlama di dunia yang dioperasikan. Ini dioperasikannya di Papua. Ini tower yang kita pakai. Ini towernya nih. Ini towernya sebelah kanan. Ya kan? Nah, ini towernya nih. Nah, ini towernya yang kita pakai. Apa tuh, Bro? Bentuknya apa? Pohon. Ya, taruh di pohon aja. Orang nggak punya begitu, taruh di pohon aja. Jadi BTS-nya bisa bikin dengan harga sekitar 5 jutaan sekarang. Arang paling mahal 10 juta. Saya akan BTS taruh di kampung-kampung. Ini BTS-nya sampai hari ini masih jalan. Ini sudah sekitar 8 tahun sampai 10 tahun operasional. Yang operasi adalah seorang guru SD di Bogor di atas di Wamena di Pegunungan. Guru SD. Ini yang bikin salah satunya si Curtis. Curtis itu orang Alaska sih sebenarnya, orang Amerika Alaska. Dia waktu S3-nya dia cobain di Indonesia, terus koordinasi sama ONU segala macam, ya udah dia berangkat ke sana. Gitu. Jadinya buku. Jadi ini kita udah operasi ini lama sih, jauh lebih juga daripada apa Bakti. Cuman kan kita nggak punya duit ya, kalau sana kan duitnya banyak, dan kita pakai duit rakyat langsung lah. Gitu. Beres? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah beres? Ya. Kasih mikrofon. Tutup nih. By authority of the Council of the Borough of Gettysburg, I hereunto, as president of said board, attach my name, D. Kendallhart. Satisfied with Kendallhart's response, he spared Gettysburg many acts of retaliation. However, his men did take advantage of merchants opening their doors to them. 2012 tahun lalu Accounts di UNS waktu itu Bapak pertama kali kenalkan Open BTS. Kenapa saya tahan-tahan? Kebetulan dari ini kami bekerja di instansi pemerintah, sesuai instansi penegak hukum, dan waktu itu Open BTS masih ilegal. Sampai sekarang juga ilegal sih sebenarnya. Tapi kebetulan mungkin bagi yang baru atau udah mulai lupa dengan Open BTS, Some of the men had a pile of apakah hari heads on ini their praktek heads. ini kita Strings of muslin banyak and bahasanya nothings trailing on the ground. bisa kita bawakan ke instansi pemerintah, karena kan banyak sekali Ya. anggaran yang bisa kita hemat dari Ya. Bisa. Tadi kan seluruhnya bisa kita pemersatu itu di wilayah pegunungan Pak. Ya. Maksudnya kan ada Ya. segala macam. Dengan seperti kita punya teknologi Open BTS, kita bisa provide sendiri dengan segala macam mungkin dari yang disampaikan Bapak. Nah, pertanyaan kami adalah kalau seandainya ini dilegalkan gitu Pak, mungkin bisa jadi bahwa yang
sangat luar biasa untuk perinternetan kita yang lebih hemat dan kantong rakyat bisa masuk. Nah, ini kira-kira udah level atau belum? Kemudian kembali ke kami saatnya banyak Pak, ada pulau-pulau, ada pegunungan juga, ada yang bahkan lingkungan kendaraan listrikan Pak yang nyala hanya malam hari. Apabila kita provide sendiri si Open BTS ini, bisakah dia kita hubungkan dengan jalur internet konvensional Pak, seperti yang ada di wilayah tersebut, entah pakai SP-nya dari Telkom atau dari internet atau apapun itu, maksudnya ketika kita bisa membangun sendiri secara mandiri di satelit tersebut, kemudian bisa dihubungkan dengan jalur itu, ya intinya kan kita bisa berkomunikasi dengan si daerah. Ya. Terima kasih Pak, bisa berkomunikasi. Jawabnya semua bisa. Jawabnya semua bisa. Nah sekarang yang jadi masalah cuma gini doang. Kebetulan Pak, bukan masalah, ini solusi sih sebenarnya. Jadi kebetulan Pak Rudiantara, Rudiantara Menteri yang sebelumnya, Pak Rudiantara sempat tanda tangan keputusan Menteri untuk bikin jaringan eksperimen percobaan. Jadi kalau nanyanya legal, nggak ada yang legal. Untuk jadi legal kita harus punya izin operator. Cuman kemarin kita nego, Pak, kita butuh jadi Pak Rudiantara akhirnya bikin gini kebijakan, oke, silakan eksperimen. Ada keputusan menterinya buat eksperimen jaringan. Syaratnya sederhana aja, ajuin proposal ke Kominfo bahwa kita akan bikin eksperimen, nggak apa-apa. Dan itu yang pertama ya, dari sisi legalnya. Dimungkinkan kalau kita ngajuin proposal ke Kominfo untuk eksperimen jaringan, kan nanti kita bisa ngomong ke Kominfo, kita butuh solusi untuk daerah yang nggak ada sinyal, black spot. Kebetulan banyak satker-satker di kejaksaan yang di daerah yang nggak ada sinyalnya, jadi kita butuh. Nah itu nggak apa-apa, kita ajuin. Cuman memang terusan dulu, Kominfo nggak berani ngeluarin surat izin tertulis. Saya dan teman-teman sudah ngajuin seperti itu. Terus kita minta surat izin tertulisnya, dia nggak berani. Cuman dia ngomong secara oral, silahkan. Ya udah kita hajar langsung, kita gelar berapa belas BTS di Papua waktu itu. Jadi jalan sekarang. Jadi kondisinya seperti itu, bisa jalan. Nah sekarang kita punya teknologi. Secara umum ada dua teknologi gede. Satu adalah 2G, yang sebagian orang anggap remeh 2G. Satu lagi adalah 4G, 5G. Kita punya masalah dengan 4G, 5G adalah SIM cardnya. Kalau kita pakai 2G, SIM card SIM sentral telepon 2G itu bodoh. Artinya kalau kita handphonenya pakai SIM cardnya Telkomsel, Excel dan sebagainya, kita bisa program di BTS yang kita buat supaya izinkan handphone pakai SIM cardnya Telkomsel buat masuk, bisa. Kalau pakai 2G, kalau pakai 4G, 5G nggak bisa. Jadi 4G, 5G SIM cardnya harus SIM card sendiri. Nah ini masalah. Jadi saya kalau suruh bikin BTS di daerah, saya akan cenderung ke 2G supaya SIM cardnya nggak puyeng. Nah yang jadi masalah dengan 2G, datanya jelek nih. Bagaimana ngatasin datanya? Kalau masalah suaranya bisa connect, nyambung sampai nelpon ke Jakarta, bisa lewat internet, bisa. Kan kita bikin VoIP aja ya, bikin pakai voice over internet, kayak bikin WhatsApp lah. Suara WhatsApp kan lewat internet sih sebenarnya. Jadi kayak gini WhatsApp nyambung sampai PABX dalam kantor pusat, bisa, nggak masalah itu. Yang jadi masalah adalah kalau kita pengen datanya keluar di BTS. Kalau 2G susah karena BTS emang jelek. Saya nggak akan ke 4G, 5G soalnya ribet nanti urusan SIM cardnya. Apalagi orang daerah, SIM cardnya harus ganti apa segala macam. Nah, pening kepala dari urusannya. Mendingan saya nggak usah pakai sekalian. Saya untuk data akan pakai WiFi. WiFi lebih gampang soalnya. Jadi saya akan campur dua, pakai suara sama SMS saya pakai 2G, terus
terus datanya saya pakai wifi, udah murah. Malah kalau mau gombal, BTS saya buang sekalian, semuanya pakai wifi. Lebih murah, wifi murah banget soalnya. Gitu, terus ya. Istilahnya open BTS BTS yang open source sih sebenarnya, bukan open kebuka gitu. Maksudnya BTS yang open source. Software yang dipakai buat 5G, kita pakai software namanya Open 5GS. Beda, bukan Open BTS. Open 5GS, Open 5G, Open 5G, Open 5G semua sih rata-rata. Nama softwarenya free sih. Beres? Sip. Ya nanti, jadi yang kata kuncinya, saya harus. Jadi ini keputusan peraturan menterinya ada di habis itu kalau nggak salah. Kalau enggak, saya bisa kirim pakai email lah kalau butuh keputusan aturan menterinya dari Pak Rudiantara, saya ada kopinya sih. Kalau mau dicari juga harusnya ketemu lah, gitu. Jadi kata kuncinya adalah eksperimen atau percobaan. Gitu. Ya kepaksa kayak gitu deh. Soalnya kalau kita pengen bener-bener jadi operator, kita harus lewat prosedur operator panjang, bubar semua langsung. Gitu. Sip, beres? Oke. Udah beres ini urusan ini beres ya? Tapi kalau mau coba dulu internal di sini. Dicobain dulu lokal 1-2 biji dulu coba. Cuman saran saya nggak akan ke 45G. Saya ke ini ke Open BTS 2G. Tadi cardnya tuh harganya sejutaan. Card buat konversi kayak sound card yang buat itunya ya. Kalau tadi kan 11 juta, itu udah mulai bisa dapat sejuta. Lebih murah daripada HP-nya nih sekarang. Parah. Ini murah banget. Bentar, cardnya tuh namanya apa ya? Saya lupa ya. Namanya apa ya? Open bed. Bentar, saya lupa namanya soalnya. Card 2G. Dijual di eBay banyak sih. Nah, udah dapat nih. Udah dapat. Ini USRP lagi, USRP mahal soalnya. Susah lah. Udahlah, ntar aja lah, itu nggak penting-penting amat lah, gampang bisa dicari. Saya dapatnya di eBay, namanya apa ya? Penasaran jadi. Jadi ada kartunya udah mereka buatan Cina. Kalau yang Bapak tadi aplikasi screenshot yang 300 MB itu pakai Asus 820, pakai yang 11 juta ya, itu aja lah mungkin yang percobaan yang begitu ya. Gua yes ya udah berhasil. Cuman itu harus bikin SIM card sendiri loh. Kita nggak bisa pakai SIM card data Telkomsel, nggak bisa. Jadi cara kerjanya autentikasinya kan SIM card kan buat username password dan autentikasi, boleh masuk ke jaringan kagak. Nah kalau yang 4G 5G di handphonenya SIM cardnya ada public key private key gitu dan akan ngomong ke core network, ke central telepon. Nah central teleponnya Telkomsel nggak bisa, kalau kita bikin sendiri harus pakai SIM card sendiri. Kalau kita minta izin ke Telkomselnya, kebetulan mitra kita juga bisa dicoba, cuman saya pesimis. Ini tentang pula pemerintah, apalagi percobaan, gue nggak yakin bisa. Ini saya jujur aja ya, ini gambar yang tadi. Ini waktu itu Telkomsel datang ke Dinas Kominfo Tangerang Selatan, mau nawarin produk, mau dagang dia, Telkomsel mau dagang. Dia nawarin untuk bikin jaringan tertutup terus network pakai 4G 5G nya dia buat Tangsel gitu ya, mau dagang kayak gitu. Terus kita kasih lihat, kita udah bikin, ini hasilnya segini. Stres dia langsung mundur.
Telkomsel, tapi core networknya saya pengennya ada di Tangsel. Saya nggak mau pakai core networknya Telkomsel yang ada di Gatot Subroto. He acts like a man without a plan. Langsung, wah nggak bisa itu. Saya tahu kuncinya, soalnya kuncinya ada di core network, dan core network itu bentuknya software free, To Hooker's bisa kita install sendiri. agree with his staff. Kita makanya Open 5GS free. The bluster Pakai komputer sendiri aja, kita bisa bikin core network. no longer Gitu, kan panas langsung orang Telkomsel begitu. Kalau kita tahu kuncinya mah stres tuh. standing on my head or feet. Terus ya, President Lincoln, his oke, Secretary of War, General-in-Chief, ini beres, udah. all agreed that Hooker Udah, oke. Kita coba ya. Tolong apa sih? Kalau ada kali Indonesia syukur, kalau enggak nggak apa-apa. Kita akan jalankan. Ini saya tutup aja. Materi-materinya ada di kuliah cyber security. while invading armed Saya akan jalanin ini. Saya akan jalanin korban. given the history of turnover. Start. Instead, they would wait to see Oh, sebelum jalanin pastiin kayak gini ya. Tolong lihat settingannya korban. Oke. Network. Pastikan dia bridge, karena kita makainya wifi, bridge-nya ke wifi. Kenapa bridge-nya ke wifi? Supaya dapat IP address dari wifi-nya. Cuma kalau pakai wifi-nya punya apa sih namanya, hotel, kan harus ada user password tuh, atau ada autentikasi. Kemungkinan besar Anda nggak akan dapat IP dari hotel. of the Department of the Susquehanna. Jadi kepaksa Thousands of them were from New York. ke tethering, atau kalau nggak ikhlas tethering ya udah deh gue ikhlasin nih wifi-nya saya. Pak pindah wifi-nya ke sini, Joined the state namanya O, wifi-nya namanya O, satu huruf doang. that call. Passwordnya Ono W Purbo, ONNO W Purbo. Mustered into service. Ditambahin lagi orang baik-baik, itu bohong. Yang benar orang Purbonya doang. Udah connect ke situ. Jadi kalau udah connect dia nggak akan. Jadi kalau ada yang minta wifi lagi akan di. Cuman saya lagi ngesetnya kalau nggak salah cuman buat berapa ya? 20 apa segitu komputer, nggak banyak. Yang masalah kan itu satu komputer bakal dua IP address yang minta. Berarti saya cuma bisa ngasih layanan buat 10-an komputer tuh. Oke, ini beres ya. Commenced with his action. Kalau udah beres, kita jalanin aja ininya, di run aja start. Quarters. He demanded the Okay. citizens provide Saya punya waktu sampai jam berapa? Bisa jam 12 ya? Waduh, parah dah. Kita akan bikin yang susah aja ya. Yang susah kita akan coba. Kalau nyadap aja pasti gampang. Gimana caranya? Saya akan ngajarin nyadap sekalian SQL injection. Nyadap SQL injection, dan SQL injectionnya akan kita masukin sebagai aturan atau rule untuk intrusion detection system. Tapi ini 30 menit mepet banget tuh waktunya sih. where he registered in the rough-looking crowd of rough-looking men. Hah? Poor dinner rather graciously. Soalnya ini materi-materi masa 2 jam. SQL injection aja 2 jam. Intrusion detection system 2 jam, 4 jam itu. Oke, saya udah masuk. Kalau ada yang bisa, ini sorry gue pindahin dulu ya. Kan kalau gue lagi ngaco kan bisa kacau ini. Oke, saya sudah masuk. Saya cuma ngecek aja IP-nya dapat berapa. Username-nya Ono ya, ONNO. Username-nya, passwordnya udah tahu belum passwordnya? Ferry to expect the 11,000 men. Enggak, kalau masuk ke mesin. Masuk ke mesin Ono Google itu password buat wifi. Masuk ke mesin passwordnya apa? Army of the Potomac, Password yang paling kuat di dunia apa? Halleck, Hah? Kosong. Oh, nggak ada passwordnya. Passwordnya ini ya. Bentar. Ya, udah pada tahu langsung. Passwordnya adalah 123456 enter. Nah, jangan lupa enter. Lincoln, without batting an eye. Oke. Kalau masuk, yang perlu kita cek adalah if config. If config, pastikan
pastikan IP-nya dapat IP. Saya dapat IP 8208. It was 3 a.m. Oke, Quiet at 5th Corps headquarters. saya clear dulu layar. Sounds. If config, sorry. No surprise at 5th Wi-Fi saya 192.168.181. Servernya 828. Jadi kalau lo masuk ke O, IP-nya 8 semua tuh. access to the general. Being that Betul nggak? staff officers were all 8 ya. Oke. they too could hear the voices. Sekarang saya akan jalanin. Says to the master. Saya untuk nyalainnya karena saya Kali Linux nggak bisa jalan di komputer yang ini karena terlalu kecil komputernya. Saya nggak bisa jalanin Kali Linux, jadi saya jalanin semua dari Ubuntu nyala ke Kali Linux. Konsekuensinya kalau Anda pakai Windows yang nyerang ke Kali Linux, ke servernya ya. Sorry, saya Ubuntu nyerang server. Anda pakai Windows nyerang server. Tool yang dibutuhin nggak banyak. Pertama toolnya namanya Telnet, kedua toolnya namanya browser. Upon arrival, he Yang ketiga kalau pengen nyadap toolnya namanya Wireshark. 13. Udah pernah install Wireshark? Udah. Kalau yang belum pernah install, silakan masuk Google, cari download. That one of General-in-Chief Halleck's staff officers, Iya. James A. Hardy, Hah? small party were on their way. Oh ada ininya. Oh siap. Roused Meade in his tent. Kayak siaran radio. Wait sorry. Sense of humor was Google. as he was at this hour. Assumed that Hardy's mission was, as he wrote to his wife, Oke. to either relieve. Kenapa jadi unreachable sekarang? So Meade's response to Hardy's joke was, "My conscience is clear." Meade believed that he was being placed under arrest because of the previous issue with General Hooker. Hah? Hardy then handed Meade a Oh ada. Bentar. which relieved Hooker as commander of the Army of the Potomac and put Meade in his place. Bentar. Unlike prior occasions when Lincoln replaced a general, this was not an offer nor a request. It read, Si boro-boro gimana sih? "You will receive with this the order of 168 the Army of the Potomac. 8 titik berapa ya? Circumstances Berapa sih? no one ever IP-nya dia berubah. 1 kali ya? I cannot doubt that you will fully justify the confidence which the government has reposed in you. Coba It was an di order, and Meade, google.com. ever the dutiful soldier, obeyed. Oke. Coba reload lagi. And so Meade, Hardy, Yeah. and his son and staff officer, Captain George Meade Jr., Oh pantes. headquarters Salah ngetik. to meet with Hooker. Going. Ada i-nya di sini. No. The three as they rode. Iya jadi lemon. Oke. Jadi Wireshark. Thought Silakan download. Ada buat Windows, ada buat macOS segala macam. Di sini ada bagian download. Silakan di download Wireshark-nya. Oke. Sekarang saya akan coba download Wireshark-nya. Download lagi. Saya akan jalanin Wireshark-nya. in the awkwardness of the occasion. They sat down Untuk jalan Wireshark, Wireshark. Chief of Staff, Oke. Untuk jalanin Wireshark, Anda harus jadi super user sih sebenarnya. came out of Nah, pastikan dia jalannya sebagai administrator di Windows. Ini udah jalan, Wireshark-nya jalan. he perked up slightly. Oke. He said, Ini kalau mau apa? Mau it can be assumed that Meade capture, mau nyadap, of the Army klik capture, admit that he had saya akan klik start. Itu buat nyadap. Yang dipakai buat menganalisa cuma gini doang. Capture sama ini ada analisa. Buat pemula saya butuh 2 menu aja. Capture sama analisa. Saya akan capture dulu. Capture. Saya akan kasih contoh. Wis, trafficnya gede banget. Ini sadapannya ya. is received. Saya akan coba ngasih lihat sadapan. Saya akan telnet dulu ke server 192.168.8.208. Himself with the situation. Oke, saya connect ke server sekarang. Oke, saya masukin passwordnya Ono. Passwordnya Ono. Username-nya Ono. covering the rear of the army, and its passage Saya buka. Saya gedein aja biar enak lihatnya. has just been made from the Sorry, salah. attached defenses of Washington. Oke, saya masukin password. Given on that day, the Major General Kelihatan nggak passwordnya? Harper's Ferry. The move was Passwordnya kelihatan ya? Pertanyaannya aman nggak kalau passwordnya kelihatan? in the line of the Baltimore Aman ya? Railroad, Yakin ya? and with the balance of the
jadi masalah. Enter, saya login ke dalam server. Nih, password nggak kelihatan, aman. Saya posisi lagi nyadap nih. Nyadapnya saya kalau talent nggak aman, nah udah tahu tuh. Tapi teknik itu yang dipakai buat ngajarin orang bahwa kalau nggak kelihatannya bukan artinya aman gitu. Kalau talent nggak aman. Nah sekarang mana tadi WhatsApp gue, mana ya WhatsApp gue? Ini ya, virtual box WhatsApp. Saya stop dulu capture saya. Oke, sekarang saya harus nyari komunikasi saya ke servernya. Terpaksa saya harus pakai ini nih, IP address. Saya harus filter supaya saya cuma ngelihat yang komunikasi ke server aja 168.8. Jadi saya tambahin filter di Wireshark. IP address sama dengan 192.168.8.208. Oh ini dia dapat. Oke. Di sini kebanyakan komunikasinya encrypted. Oh. Ini dia. Ini ada telnet kelihatan ada telnet di saya. Oke. Sebelum kejauhan saya ngomong, saya pengen ngetes dulu pengetahuan Anda. Ini orang IT banyaknya kan ya? Coba gue pengen tahu lu jago nggak sih sebenarnya? Ini orang IT kan? Pernah kuliah kan? Pernah. Lapisan protokol ada berapa? 7. Oke, sekarang saya ngeklik satu paket nih. Tolong lihat layar saya aja. Lapisannya ada berapa? Kelihatan nggak lapisannya ada berapa? Mampus nggak lu? Banyak lagi, kayak orang Papua aja. Teorinya 7. Sekarang saya klik salah satu. Saya bisa pindahin klik ya. Saya pindah klik. Ini saya klik yang ini. Saya pindah klik yang sini. Oke, klik yang sini. Ini panjang lapisannya beda-beda loh. Kelihatan nggak sih lapisannya? Enggak, bukan yang warna. Warna itu jenis paket. Nih lapisannya saya kasih tahu ya. Lapisannya adalah yang ini yang ada di bawah ini nih lapisan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Teorinya 7, lapisan benernya cuma 5. Pertanyaannya sudah waktu belajar ini minta maaf ya, Pak. Ini cuman ngasih tahu bahwa dosen-dosen yang ngajar kadang-kadang brengsek soalnya. Waktu Anda kuliah, waktu diajarin sama dosennya pernah ngasih lihat dalamnya lapisannya nggak? Belum pernah kan? Ini gue kasih lihat dalamnya lapisan. Oke, ini ada internet protokol. Oke, ini dalamnya ada. Kita bisa lihat dalamnya. Jadi kita bisa lihat dalamnya. Dengan WhatsApp kita bisa tahu lapisannya ada berapa, dalamnya seperti apa. Gitu ya, terus ya. Nah, sekarang kita udah dapat satu paket telnet dapat. Bisa nggak kita lihat komunikasinya yang lain? Caranya analyze, follow, TCP stream. Pertanyaannya, passwordnya kelihatan nggak? Beres ya? Sip ya? Oke? Hah? Ya, kalau pakai SSH tekniknya lain lagi soalnya. Kalau pakai HTTPS, pakai SSH, kita tekniknya biasanya pakai man in the middle attack buat dapetin password. Hah? Pakai terkep. Hah? Pakai terkep. MITM proxy ada di Kali Linux sih. Pakainya yang di Kali Linux. Saya biasa parrot sih soalnya ya. Tapi ada juga sih. Ada. Oke. Beres ya. Sekarang saya akan. Kenapa ada pertanyaan? Oh nunjukin. Ini kurang gede soalnya layarnya nih. Ya ini passwordnya nih yang ini nih. No. Tuh. Memang nggak kelihatan. Tapi sebetulnya paketnya ketangkep. Gitu. Tapi nggak dikasih lihat. Jadi user ketipu. Kesannya sih aman. Oke. Ini WhatsApp saya tutup ya. Saya tutup.
saya posisi ada di server, mumpung ada di server, saya clear layar. Kalau Anda masuk ke server, sudo sup, saya jadi super user, passwordnya sama 1234556. Oke. Nah, di dalam servernya ada yang namanya Intrusion Detection System, IDS, Intrusion Detection System. Dalam IDS ini konfigurasinya ada di sini, Snort. IDS yang dipakai Snort. Oke. Nah, kalau kita lihat isinya, ini folder-foldernya dia, Snort. Yang penting dari IDS, jadi IDS cara berpikirnya gini. Cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus. Kalau antivirus, dia punya database virus. Yang dilihat sama antivirus adalah file. Terus dia cocokin, file ini ada bit 1010111 apa, ada nggak di database virusnya? Kalau ada bitnya kayak gini, dalam database virus, ini virus apa? Kira-kira kayak gitu caranya. Jadi dia melihat, oke, ada file, ada bit kayak ginian, itu kategorinya virus apa, kelihatan di database virus. Yang namanya Intrusion Detection System, sistem buat deteksi serangan, sama cara berpikirnya sama antivirus. Jadi nanti ada paket-paket yang lewat, paketnya dia lihat, ini ada apa di paket itu, nanti dia ngelihat di dalam tabelnya dia, ini serangan apa. Dari situ nanti kita bisa kasih alert. Ujungnya nanti kita bisa pakai security operation center lah, apa segala macam. Oke, pakai SIEM, pakai apa. Tapi ujungnya adalah kita harus bisa deteksi serangan dulu. Untuk bisa deteksi serangan, kita harus nyadap. Jadi tekniknya nyadap sih sebenarnya. Nyadap, paketnya dilihat ke database virus. Nah, sekarang ini adalah konfigurasinya si Snort. Snort adalah Intrusion Detection Systemnya. Database-nya ada di folder rules. Kalau kita lihat isinya, ini database-nya dia. Oke. Yang seru dari database-nya ini adalah bentuknya teks. Kita bisa baca sebetulnya database virusnya. Saya akan saya clear dulu layar ya. Clear layar, ls. Saya pengen baca misalnya rules buat virus, ada virus kata sih. Ini ada nih virus ya, virus. Rulesnya seperti apa? More virus. Ini bentuknya kayak gini dulu. Ngerti nggak bacanya? Pusing ya? Bayangin, Ono waktu pertama kali baca kayak gini kan, pusing, Ono juga pusing. Kalau lu mau bisa Ono terangin ya, bayangin Ono nanya sama siapa? Selama ini Ono nanya sama tembok, bok. Ini apa sih, bok? Nggak ada yang ditanya, lu bayangin Ono nggak ada yang nanya, udah tua kayak gini nanya sama nggak bisa. Nah, ini cara bacanya kira-kira gini. Cara bacanya ya, dia akan ngasih alert. Dia ngasih tahu ini mau diapain, warning, alert atau log atau alert atau apa. Kalau protokol yang dipakai TCP, oke. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari jaringan ini. Terserah nanti kita definisinya sumbernya apa. Bisa aja sumbernya ANI, berarti ANI jaringan apa aja. Yang ini sebelahnya ini adalah nomor port. Jadi kalau dari jaringan ini port apa aja, keluar ke eksternal, portnya 25, terus dia kasih message di alertnya ada virus keluar, bawa attachment file yang bad, file yang jelek. Oke. Dia taunya dari mana? Taunya dari konten ini, dia monitoring si virusnya, paketnya. Kalau ada konten kayak gini, konten disposition, itu berarti virus yang bawa file brengsek keluar. Ini keluar di waktu kita nyadap kelihatan, gitu ya. Terus ya. Nah, nanti juga di sini ada dia masukin ini nih. Nanti kita masukin ini class type-nya apa? File yang mencurigakan ada di dalam paket yang dilewatin. Type ini ada di sini sih sebentar. Ini hubungannya ke sini bentar. Classification config kita harus bikin sendiri sih. Ini bisa kita bikin ya. Kalau kita mau lihat klasifikasi serangan, kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Nah, kalau ini tadi ini klasifikasinya 3. Kalau unknown klasifikasinya 3. Kalau bad traffic klasifikasinya 2 segala macam.
Oke, tapi itu nggak penting lah. Yang penting jenisnya ini Modify that order. CD rules. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan coba apa sih namanya? Saya akan coba tapi ini agak susah dipraktekin. Kita harus install aplikasi buat nyerang soalnya. Saya akan saya akan lakukan adalah port scanning. Saya akan scanning port di server. Ada port apa aja? Bakal keluar nggak di snort tadi, intrusion detection system. Oke. Nah, port scanningnya namanya Nmap. Oke. Ini Nmap akan saya install. Saya akan coba install dulu Nmap. Clear layar, apt get install apt install Nmap. Yes. Jadi saya nyerangnya dari Ubuntu langsung karena kali Linuxnya nggak bisa jalan, komputernya terlalu kecil. Saya dari Ubuntu, saya install Nmap buat nyerang, buat port scanning. Nmap ini kalau dijalankan ke internet beneran, urusannya adalah kalau ketahuan ya, denda 600 juta dan atau penjara 6 tahun kalau ketahuan. Ini saya kasih contoh yang nggak boleh dikerjakan ya. Oke. Ini jangan dikerjakan kayak gini. Misalnya Nmap, minus V, presiden ri.go.id, jangan dikerjain. Lu bayangin kita nyeken situsnya punya presiden RI kan? Kalau saya enter kayak gini, kalau ketahuan sama situsnya presiden RI, dia ditangkap. Gitu. Ya, ini nggak boleh nih. Tolong jangan dikerjain. Ini gua ngerjain di depan jaksa kan kacau bro. Nah ini yang keren dari situs. Bro nggak lihat. Ini sekalian ngasih lihat kerennya situsnya presiden RI. Ini situs presiden RI. Kita lihat port yang terbuka banyak banget ya. Banyak banget kan? Kebukanya banyak ya. Situs baik atau jelek? Kalau teorinya jelek. Tapi kalau kita tahu teknik pertahanan, salah satu teknik pertahanan kita pasangin port yang ngaco-ngaco supaya ini buat apa? Buat narik hacker supaya kita nangkep hackernya. Jadi ini adalah salah satu teknik pertahanan yang dipasang di situs presiden RI. Sekarang saya akan nyeken komputer server saya 192.168.8.208. Oke. Portnya juga banyak di situ. Ini contoh sih. Ini memang server buat diserang ya. Portnya banyak nih. Gitu ya. Nah, ini ada FTP, ada SSH, ada Telnet, ada SMTP segala macam. Nah, sekarang saya akan bikin supaya slotnya bisa kita baca. Saya akan masuk sini, saya akan masuk snort dulu. Snort saya akan saya bikin supaya semua lognya dalam bentuk text file. Snort. Ini minta maaf karena waktunya sempit ya, kayak ono yang demo doang sih akhirnya nih ya. Kalau ngikutin gue lama. Oke, saya akan masuk ke snort. Saya akan masuk ke kompas snort. Stewart would not be so lucky. Riders approached him reporting ini dia. he had encountered Union cavalry. Kita bisa bikin rules, tapi saya mungkin nggak akan bisa sampai praktek bikin rules sendiri. Jadi kita bisa bikin rules di sini diterangin caranya. Saya akan coba matiin ini aja ya. Ini dia. Oke. Ini saya akan jalankan snort, tapi saya akan kasih perintah supaya lognya bentuknya oh lah, kacamata gua jatuh daripada keinjak titip. Jadi ini perintahnya adalah snort, jalanin semua lognya ditaruh di folder var log snort, semua lognya dalam bentuk ASCII. Saya kasih perintah gitu. Saya akan kasih perintah ini ya, klik kanan copy. Saya akan masuk ke server. Mana tadi servernya teh? Ini dia server. Oh ini udah lagi di server. Clear layar. Oke. Saya kill dulu all.
snort, adalah snort, adalah. Oke, snort udah habis, mati semua snortnya. Saya akan jalanin, saya harus masuk ke var lock snort. Oke, saya buang semuanya lock-locknya dia, saya buang. Saya jalanin paste si perintahnya supaya jalanin snort, tapi locknya semua dalam bentuk ASCII. Kalau ASCII bisa kita baca. Oke, saya enter, dia jalan. Kalau saya pengen lihat snortnya lagi jalan atau enggak, PSAX. Ini kelihatan di paling bawah, snortnya lagi jalan. Oke, tolong diperhatiin, saya ngerjain ini kayak luar kepala banget ya. Karena saya setiap hari pakainya Linux dan sehari-harinya hidupnya kayak gini. Anda nggak akan susah nyampe level ini kalau setiap hari pakainya Windows. Karena setiap hari pakai Linux, memang hidupnya di dunia putih. Biasanya dunia hitam, ini lagi dunia putih. Gue juga orang putih. Langsung protes semua. Di dalam putih langsung protes. Oke, sekarang saya akan coba nyerang dari sini. Nmap. Tadi salah install berarti gue ya. Coba. Oh, ada nmap-nya, oke. Nmap -V 192.168.828. Oke. Enter. Dia nyerang ke sebelah sana. Sekarang kita lihat di sini. Connection close. Connection putus saya. Coba saya masuk ke sana 192.168.828. Yes. Pas Islam putus dia deh. Clear layar, sudosu, var lock snort. Nggak keluar ini. Alatnya nggak keluar. Terus, oh alah. Lagi ulang. Saya ulang ya, bentar. Soalnya di kill dulu lagi. Saya harus jalanin lagi yang ini. Ulang, paste. Oke. Soalnya ada di bawah jalan, kondisinya -L, locknya akan disimpan di var lock snort, -K, filenya akan disimpan dalam bentuk ASCII. Clear layar, ls. Nah, ini keluar alert, saya akan iniin, clear layar, saya akan nmap. Wah, langsung putus tiap kali ya. Dihajar langsung putus nih. Parah dia. Nggak tahu. Karena ini semua satu jaringan, bisa nyerang semua. Coba var lock snort. Oh iya nih, yang nyerang banyak nih. Bukan satu komputer. Coba kita lihat alertnya. Nah, ini alertnya langsung dia deteksi ada service di cover attempt apa segala macam. Itu waktu scan-nya keluar banget nih. Oke. Nah, di sini saya sebetulnya di sini ada alert lagi di snort-nya ya. etc snort, cd rules, saya local rules. Oh, belum saya bikin. Oke, saya bisa bikin kayak gini sih sebenarnya di local rules. Local rules adalah rules yang dibikin untuk kita bikin rules sendiri. Saya akan kasih contoh sederhana aja. Ini kalau ada orang telnet, dia ngasih tahu ada yang telnet ke mesin, gitu ya. Saya akan paste di sini rulesnya. Oke. Sekarang ini saya ganti dulu. Saya nggak pakai IP 192.168.100. Saya ganti ini jadi any. Jadi kalau ada orang masuk ke port 23 itu telnet, dia akan nulis kayak gini. Oke.
saya akan kill all snot lagi. was by no means representative of all the citizens of Oke, Gettysburg. saya akan jalanin lagi snotnya, ambil dari atas lagi. Called, the boys of the town would visit the Saya ambil ini, soldiers' klik horses. kanan copy, saya masukin ke sini. How it worked. General Buford had orders printed out by sending bentar, depositors to the office of the Star, snot, who quickly had to type the order over town. CD Farlock Snot. Oke, klik layar, coba kita watch tiap 3 detik tail alert. Some of Oke. Buford's troopers did have Kita akan melihat alert apa ya? Bisa nggak ya saya bikin 2 ini? Oke, night. The saya akan bikin 2. some local Mudah-mudahan keluar. Oke. Lee in the meantime Oh, kayak gini. Sekarang saya bisa lepas ini nggak ya? at the western entrance of the Cashtown Gap, which was presently Saya pengen ngasih lihat, saya sambil telnet, alertnya langsung. Oh, oke. Bisa nggak dilepas nih? back at Heath's The Touch headquarters. Terminal. Pettigrew told Okay. his commander what he had discovered. Heath could not believe that the force in Gettysburg was anything Oke, like the local militia. saya punya 2 terminal. Satu adalah alert, Pettigrew told him about satu lagi adalah terminal saya di Linux, di Ubuntu. a small detachment of observation. Saya gedein dulu dikit. Called an aide up to tell the story. Oke, clear layar. Aide, who was known Saya akan telnet ke 192.168.208. Tolong lihat di alertnya, di alertnya ya, keluar nggak ya? General Lee Enter. could not or would Keluar not nggak? believe Clear nggak? the force was close enough Saya masukin. to worry. As a Dia akan jalan tuh. decided to send a much larger Nah itu alertnya tadi keluar. the next morning Itu on a reconnaissance. maksudnya tadi kita sama-sama bikin ini. All day long, Cuman karena waktunya sempit, ya udah gue yang demoin aja dah. headquarters with word of Lee. Jadi logikanya gitu. Cuman sekarang yang masalah besar adalah semua paket dienkripsi. Konsekuensinya dienkripsi, kita nggak bisa lihat isi paket. Konsekuensinya snotnya nggak bisa dipakai sih sebenarnya hari ini. Jadi kita harus pakai AI buat ngelihat paket yang lewat itu serangan atau bukan, dan itu hari ini jadi tesis disertasi S3. Jadi belum ada produknya, belum ada yang bagus. Kita lagi banyak penelitian bagaimana kita deteksi serangan dengan kondisi semua paketnya dienkripsi. Buford seated himself on Makanya ransomware tembus. addressed a dispatch to General Reynolds, conveying Beres ya? information which Mr. Beres, ada pertanyaan? Stres? was communicating verbally to him. Sebelum terlalu jauh, Curiosity, regardless of udah tahu ini belum? Email saya, Twitter saya, curious betul? Professor Belum? Jones, Belum. Pennsylvania College. Silakan dicatat. Better look at what trouble lay just 8 miles up the road. So he Saya gedein dulu ya biar enak lihatnya. science class to the cupola of the Lutheran Seminary on the ridge at the western end of Clear town. layar. Its name. Lihat layar. Examination of the mountains to the west, where the Blue Ridge describes a semicircle. Wherever the mountainsides fell clearing, Email ono@indo.net.id. Kalau ke kampus ono@itts.ac.id. Kalau mau yang ngobrol rame-rame, saya biasanya karena orang lama, kita biasanya pakai Twitter sekarang. Itu Twitternya, gitu. Nggak ada IG, YouTube ada, YouTube channelnya Ono Center. Gitu. Beres? Aman? Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan pada moderator? Along the Emmitsburg Ada Road. bagusan yang ini. The Morris Tavern. Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan moderator? Aman? Ya. He summoned Major General Oliver Otis Howard, the 11th Corps, and the two shared a meal. Saya Syamul dari Universitas On one of their topics, Ceritanya Pak, kebetulan kami selain mengikuti kursus cybersecurity yang dari TTS Kominfo Pak, Ya. di situ dijelaskan kalau kan di untuk sebuah serangan itu terjadi ada 3 faktor. Yang pertama, di cybersecurity ada 3 faktor, yaitu yang pertama people, teknologi, PPT ya? dan proses. People Process Technology ya. back at Gettysburg, Nah, di situ dijelaskan kalau Division of
akhir-akhir ini tuh yang menjadi atau yang memiliki attack surface paling besar itu di California. Itu apakah benar dan bagaimana penjelasannya? Jadi ketika berpikirnya gini loh, cara berpikirnya. Kalau ini teman melihat cara berpikir seorang hacker. Kalau seorang hacker, sebenarnya bukan hacker, apapun kalau menyerang pasti dia akan jalan ke titik paling lemah. Dia misalnya dia menyerang bank, mendingan menyerang banknya, servernya, webnya, pegawai banknya, atau nasabah banknya. Dia nasabah, karena nasabah adalah titik paling lemahnya. Nasabah jarang banget nasabah dilindungi sama bank. Jadi kita akan jalan situ. Konsekuensinya ya kita bikin aplikasi yang bisa keinstall di nasabah, bisa nyadar, bisa ngambil password internet bankingnya dia, terus kita bisa pura-pura jadi nasabahnya melakukan transaksi. Jadi memang gitu tekniknya. Jadi kalau pertanyaan betul salah, betul sekali. Dan tadi korbannya banyak banget ya, korbannya banyak asli. Sip, beres, gampang ya. Cuman ngeri, kasihan lu, bener asli. Nih ngomong jujur dulu ya, 24 jam yang lalu kemarin saya ngasih workshop orang Bank Indonesia. Jujur, bank itu aman. Ini bayangin, ini bank impor duitnya nasabah, terus handphone nasabahnya dihack, hackernya melakukan transaksi internet banking dari handphone nasabahnya. Oke. Terus duitnya ditransfer sama banknya sesuai dengan perintah dari handphone nasabahnya. Pertanyaannya, kira-kira banknya mau ganti nggak tuh duit? Nggak mau gantiin. Yang salah nasabah. Kenapa handphonenya sampai ke hack? Jadi bank aman. Tapi ya gitu, kasihan nasabahnya. Saya bilang terus terang aja di kemarin tuh 24 jam yang lalu ke orang-orang Bank Indonesia, Anda aman, bank-bank tuh aman. Itu yang kasihan nasabah. Itu sih. Terus ya, sip. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini menarik karena pernah seperti tahu di salah satu di Twitter itu terkait aplikasi Dana yang katanya ada bom atau apa, jadi si nasabah ini merasa nggak pernah install apapun, nggak pernah melakukan hal-hal aneh, tapi tiba-tiba bisa ditransfer dari aplikasi Dana. Dan kemudian nggak cuma 1-2 orang yang kena, tiba-tiba ada beberapa yang kena, dia mengambil kesimpulan bahwa aplikasinya yang lagi yang bocor seperti itu. Ya, terus dan sampai sekarang sebenarnya belum ada ganti rugi atau apa ya. Tapi jujur terus sih, ini kapan kejadian? Ini baru ini baru. Saya waktu itu di depan hidungnya malah langsung walletnya nggak usah disebut lah apa, bukan Dana tapi kalau masalah sih. Jadi ada salah satu wallet, ada teman dulu kayak gini, ini nggak transfer sekarang. Dia pakai web, masuk ke wallet itu punya orang, dia tambahin, dia lemparin script ke sebelah sana, dia transfer. Jadi wallet itu agak ngeri sebetulnya, karena mereka wallet itu kan komunikasinya gini, cara berkomunikasi wallet ya. Wallet kan punya server, udah gitu si user kan install aplikasi biar ngomong ke servernya dong, mau transfer duit segala macam. Ini bayangin user ngomong ke server gitu ya. Ini kan di tengah nih, bisa kelihatan nggak sih kalau si tukang coding servernya nggak hati-hati, komunikasinya tidak dienkripsi nih. Artinya kita bisa lihat dong skrip apa yang dikirim kelihatan nih, udah dikerjain di depan orang langsung gitu. Jadi yang masalah ini kalau kita lihat di ini ya, kalau kita lihat di people proses teknologi, ini urusannya proses sih. Di waktu planning itu kan ada audit ISO 2701, ada di segala macam. Waktu audit itu bukan hanya dokumen sebetulnya. Proses audit itu ada yang namanya penetration test,
harus dites, misalnya jebol kagak, ya kalau nggak jebol dirilis ke publik dengan kondisi tidak pernah dites baru bisa jebol kagak, ya jadi kacau kayak gini ceritanya. Jadi jawab singkatnya itu sangat mungkin terjadi karena orang lihat di mana-mana. Anak-anak membajingan semua dong. Stres. Jadi salahnya gini aja dah, supaya kita aman, jangan taruh di banyak di inilah di luar kayak gitu. Duitnya dikit aja. Secukupnya aja dong. Ya kalau hilang nggak sakit hati gitu aja. Tapi tetap itu hilang namanya sih sebenarnya nggak boleh gitu kan gimana? Udah kayak gini dia. Siapa mau ketawa lagi gue aja. Beres aman ada lagi. Dalamnya. Kita sampai jam berapa sih? Udah jam 12. Oke. Kita masih punya 1 jam lagi berarti kan? Sekarang udah jam 12. Oke. Belakang pertanyaan. Ya, siap. Post on the Chambersburg Pike near a farmer's house. That night, the farmer invited him Itu Pak, saya Malik Beramat dari Sahabat Menteri. Sangat menarik apa namanya penyampaian dari Bapak, terutama yang awal tadi terkait banyaknya korban, terutama dari mahal perempuan. Saya juga punya sedikit cerita sih sebenarnya Pak. Ini cerita teman saya teman saya ini orangnya menjadi